Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus senilai 38,6 triliun rupiah. Bantuan ini sebagai upaya pemerintah menekan dampak kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Lantas apakah stimulus ini efektif menekan dampak kenaikan PPN 12%? Sudah bergabung bersama kami ekonom Indef, Mas Abra Talatov. Mas Abra, selamat malam, selamat tahun baru Mas Abra. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Mas Abra, sebelum kita membicarakan apakah ini stimulus paketnya akan efektif atau tidak, saya ingin tanggapannya terlebih dahulu mengenai pernyataan pemerintah bahwa PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Kira-kira dengan hal seperti ini, apakah masih memiliki dampak yang signifikan untuk kalangan menengah ke bawah? Ya, yang pertama tentu dengan adanya pengumuman dari Presiden langsung ya di akhir penghujung 2024 ini merupakan kejutan sebetulnya buat masyarakat karena memang dalam perjalanannya ketika masyarakat merasa gelisah apakah rencana kenaikan PPN menjadi 12% itu berlaku untuk semua jenis barang dan ternyata akhirnya diputuskan bahwa ini hanya berlaku untuk barang mewah, dipertegas kembali dan tentu ini pada akhirnya akan membuat kondisi psikologis masyarakat juga akan lebih lebih membaik lah. Mhm. Nah, memang kalau kita lihat kontribusi dari PPN di dalam negeri terhadap total penerimaan perpajakan kita memang termasuk yang paling besar, 25,7% porsinya dari Januari sampai November kemarin di tahun lalu. Nah, tentu dengan pilihan pemerintah ya untuk menunda ya, ataupun membatalkan kenaikan PPN untuk barang selain non barang mewah, ini tentu juga di sisi positifnya tentu akan menjaga daya beli masyarakat, yang menjaga stabilitas ekonomi juga, tetapi juga tentu akan ada potensi juga potensi penerimaan tambahan PPN itu juga tidak akan setinggi dibandingkan rencana awal. Nah, kedua, memang secara langsung ya dampaknya tentu tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah karena memang ini kenaikan tarif PPN barang mewah ini menyasar ke kelompok masyarakat atas dan tentu ini juga tentunya perlu dipastikan agar transisi dampak dari kenaikan PPN 12% untuk barang mewah ini tidak merembet kepada barang ataupun jasa lain yang digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Nah, itu saya pikir juga dalam Hmm. konteks pelaksanaan pengawasannya juga perlu dipastikan karena Mas, kan oke Mas misalnya Abra, dalam tapi kan konteks kalau kita lihat di pasaran sekarang harga-harga sudah terlanjur naik akibat isu dari kenaikan PPN 12% itu bagaimana Mas? iya ya sebetulnya kenaikan harga barang yang terjadi saat ini ya bukan hanya disebabkan faktor psikologis karena akan ada ekspektasi terjadi kenaikan tarif PPN tetapi memang kebetulan di akhir tahun 2024 kan siklus biasanya terjadi kenaikan permintaan apalagi di penghujung akhir tahun dan juga hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru itu juga mendorong juga terjadinya kenaikan harga-harga barang. Jadi memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Nah, tetapi tadi saya katakan bahwa ini menjadi kepastian buat pelaku usaha, buat masyarakat di tahun mendatang, dan apalagi juga pemerintah sekaligus memberikan stimulus sebesar 38 triliun, saya pikir itu juga tentu didasari dengan pertimbangan untuk bagaimana bisa mengkompensasi adanya potensi kenaikan inflasi, ya karena di akhir tahun maupun di awal tahun 2025 ini kan nanti di triwulan satu akan ada hari raya keagamaan Idul Fitri dan juga puasa itu juga akan memicu terjadinya inflasi maka Oke, stimulus yang dilakukan di 2 bulan pertama ini saya pikir merupakan momentum yang memang pas oke. untuk bisa meredam tingkat inflasi tetap terjaga. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya Mas Abra ketika pemerintah akhirnya memberikan paket stimulus 38T untuk masyarakat, ini kira-kira nanti akan efektif atau tidak ya Mas? Ya, ini memang akan sangat bergantung ya dengan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah apakah stimulus ini ya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah secara umum dan kalau memang melihat bentuk stimulusnya yang pertama misalnya pemberian bantuan beras kepada 16 juta penerima ini saya kira tentu ini sasarannya sangat spesifik kepada masyarakat bawah. Kemudian yang kedua dari masyarakat menengah juga turut menikmati itu dengan adanya pemberian diskon listrik 50%. Saya pikir ini jenis insentif yang baru yang bukan hanya selama ini
dirasakan oleh masyarakat bawah, tetapi masyarakat kelas menengah ya dengan pelanggan daya 2.200 VA ke bawah turut merasakan. Saya pikir ini juga salah satu menjadi terobosan ya dalam memperluas stimulus fiskal ini juga dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas gitu Mbak. Kemudian juga bahkan stimulus ini juga disasar berikan kepada pelaku UMKM dengan Iya, pembebasan PPh UMKM. iya. Nah itu juga saya pikir akan menghela juga pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM kita yang jumlahnya sangat besar. Baik, Mas Abra, jadi menurut Anda kalau misalkan syarat-syarat ini terpenuhi, maka paket stimulus ini sudah cukup ya untuk meredam dampak negatif dari kenaikan PPN 12%? Iya, ya Oke, tadi dalam jangka pendek stimulus ini saya pikir sangat tepat waktunya ya, karena mengingat tadi di triwulan pertama oke, 2025 ada potensi terjadinya kenaikan inflasi karena menjelang hari raya keagamaan dan juga liburan, oke. dan kemudian juga masih ada faktor eksternal yang tinggi. Baik. Tetapi ini tentu perlu juga dievaluasi nanti sejauh mana hasilnya. Kalau memang dirasa dampaknya cukup signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan ke-1, saya pikir pemerintah patut mempertimbangkan kembali untuk memberikan stimulus di triwulan-triwulan berikutnya. Oke, Gitu, karena baik. melihat ini bagaimana dampaknya terhadap mendorong aktivitas sektorial kita. Baik, Mas, coba kita akan menarik lebih jauh ya. Dampak stimulus ini kira-kira kalau diterapkan, apa efeknya terhadap perekonomian nasional? Iya, ya tentu pertama ini kan diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Kita tahu bahwa pembentuk PDB kita didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Artinya memang pemerintah sangat sangat memahami bahwa bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Ya, di tahun lalu nih ada fenomena ya terjadinya pelemahan ataupun perlambatan daya beli masyarakat. Dan itu kan makanya memang perlu ada stimulus Oke, gimana bisa menjaga daya beli mereka khususnya kelas menengah yang dimana juga jumlahnya dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Kedua, dengan adanya daya beli yang tetap terjaga, ini juga akan memberikan ekspektasi positif terhadap pelaku usaha, industri, mhm, investor juga makin confident untuk bisa melakukan ekspansi. Pelaku usaha terutamanya UMKM juga akan bisa melakukan ekspansi sehingga diharapkan dengan adanya perputaran aktivitas ekonomi tadi itu juga akan ada penciptaan lapangan kerja baru. Nah, ini kan juga bisa meredam resiko terjadinya peningkatan tingkat pengangguran kita. Nah, pada giliran nanti ketika roda perekonomian bergerak dari sisi produksi dan dari sisi konsumsi, pada gilirannya nanti juga diharapkan akan meningkatkan penerimaan perpajakan kita. Gitu. Jadi pemerintah dengan tidak menaikkan tarif PPN untuk produk maupun jasa yang non mewah, ini juga pada akhirnya bisa mendapatkan tambahan penerimaan oke. perpajakan gitu. Jadi tanpa perlu menaikkan tarif PPN Baik. untuk barang-barang non mewah tadi. Baik, baik. Mas Abra, tadi Anda di awal sempat mengatakan karena akhirnya PPN 12% ini hanya menyasar barang-barang mewah saja, maka bisa jadi penerimaan negara ini tidak sebesar yang sebelumnya begitu ya. Apakah kemudian ada resiko defisit anggaran jika akhirnya pemerintah mengeluarkan paket stimulus yang cukup besar ini? Ya, tentu resiko defisit ini masih tetap berada di depan mata kita karena kalau misalnya melihat realisasi Januari sampai November kemarin saja, sebetulnya realisasi penerimaan perpajakan kita terhadap target di tahun 2024 itu baru mencapai 84,9%. Walaupun growth-nya atau pertumbuhannya itu sebesar 1,14% di Januari sampai November. Artinya kan masih ada selisih sekitar 12% dari target di tahun lalu. Nah, belum lagi kita bicara di tahun ke depan apakah juga ada risiko-risiko di eksternal maupun di domestik terhadap potensi penerimaan negara baik pajak maupun PNBP, ya itu juga tentu akan mempengaruhi. Makanya kunci utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat. Hmm, Pilihan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif PPN tadi saya pikir itu pilihan yang tepat untuk menjaga daya beli dan pada akhirnya bisa menjaga target penerimaan perpajakan. Tetapi di sisi lain yang juga perlu digarisbawahi adalah dari sisi belanja pemerintah atau belanja negara juga perlu dikelola dengan secara cermat. Maka kan beberapa kali statement Presiden bahwa mendorong kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi itu saya pikir mesti dikawal dengan ketat ya sehingga nanti juga
ketika potensi penerimaan perpajakan itu nanti tidak bisa 100% mencapai target, paling tidak bisa dikompensasi dengan adanya efisiensi dari sisi belanja negara. Sehingga apa? Sehingga defisit tidak perlu ditingkatkan dari target di tahun ke depan dan juga tidak perlu lagi ada tambahan penarikan utang di luar yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2025. Dan yang terakhir, pemerintah juga di akhir tahun kemarin kan juga sudah melaunching adanya apa namanya Cortex System ya Mbak. Nah, Ya. dengan adanya Cortex System itu juga digadang-gadang kan bisa meningkatkan penerimaan perpajakan karena terjadi peningkatan layanan, peningkatan efisiensi. Nah, itu juga kita harapkan betul-betul implementasi dari Cortex System itu juga bisa mendorong tingkat kepatuhan pembayar pajak kita, kemudian juga bisa mengoptimalisasi penerimaan perpajakan kita sehingga tidak lagi terjadi kebocoran-kebocoran dari sisi penerimaan negara. Baik, kita akan melihat ya bagaimana efektivitas dari paket stimulus ini dan apakah nanti benar akan bisa berpengaruh terhadap defisit anggaran. Kita akan lihat di tahun 2025 ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Abra Talatov, ekonom dari Indef. Selamat malam, Mas Abra. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak, terima kasih.